Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali menjumpai Anda kembali di edisi Lintas Bandua sepekan hari ini, Ahad 31 Desember 2023. Tentunya bersama saya Berat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi menarik untuk Anda selama sepekan dan inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, ratusan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan kini ditertibkan Bawaslu Banjarmasin bersama KPU, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya. Ratusan alat peraga kampanye APK di Banjarmasin baru-baru ini ditertibkan karena berada tidak sesuai dengan tempatnya. Kebanyakan APK yang ditertibkan adalah milik para calon anggota legislatif atau caleg yang dipasang di area terlarang, seperti di tiang listrik, pohon, atau tidak sesuai dengan Perwali nomor 17 tahun 2017 dan PKPU nomor 20 tahun 2023. Termasuk juga spanduk imbauan pemilu damai juga ikut ditertibkan. Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin Divisi Penanganan Pelanggaran Pata Nugraha Robian menyatakan total ada 277 titik yang tersebar di 5 kecamatan berhasil ditertibkan. Secara total kecamatan mereka itu per hari Sabtu itu 270. Cuman perlu diketahui bahwasanya kita mempunyai SDM dari kelurahan yang mana itu hanya 1 orang per kelurahan. Yang tidak mungkin tidak dianya bisa secara total secara sekarang itu bisa ada penambahan lagi yang mungkin tidak terdata dan apa-apa. Yang jelas itu ada di fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban keindahan tatanan kota. Tentunya berpacu kepada Perwali juga PKPU nomor 20 2023 serta Perwali nomor 17 tahun 2017. Lokasi pertama yang disasar yakni di kawasan Banjarmasin Tengah di Kelurahan Mawar, kemudian di Jalan Sutoyo S, dan selanjutnya ke wilayah Banjarmasin Barat, Utara, hingga Banjarmasin Timur dan Selatan. Penertiban atribut ini juga didampingi pihak KPU dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Murtasia, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, menutup tahun 2023, Ditres Narkoba Polda Kalsel melakukan pemusnahan barang bukti narkotika berupa 26 kg sabu, 576 butir ekstasi, dan 7.000 butir obat keras. Di mana musnahan dengan cara di blender ini juga diikuti Gubernur Kalsel dan jajaran Forkopimda di Aula Matilda Batlayiri Polda Kalsel. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 26 kg, 576 butir pil ekstasi, dan 7.000 butir obat keras yang berhasil disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel dimusnahkan dengan cara di blender di Aula Polda Kalsel Kamis 28 Desember 2023. Pemusnahan barang bukti senilai 27 miliar dari 64 orang tersangka tersebut juga turut dilakukan Gubernur Kalsel Sabidinor bersama jajaran Forkopimda. Menurut Polda Kalsel, Irjen Pol Winarto, dari jumlah narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil ungkap selama 3 bulan yakni 29 September hingga 13 Desember 2023. Irjen Pol Winarto mengaku dari barang bukti yang dimusnahkan tersebut masih ada kaitannya dengan jaringan Freddy Pratama, seorang gembong narkoba internasional. Oleh karena itu, Polda Kalsel tak tinggal diam, akan tetapi terus berupaya melakukan pemantauan dan penyelidikan barang haram tersebut tak beredar di wilayah Kalimantan Selatan. Masih ada kaitannya dengan Freddy Pratama juga? Sebagian ada yang memang masih terkait dengan Freddy Pratama yang ada di luar negeri. Sementara itu, dari total narkoba yang dimusnahkan tersebut, Polda Kalsel juga berhasil menyelamatkan 14.000 orang terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sidi, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, di sepanjang tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan berhasil menyita barang bukti narkotika sebanyak 453 gram sabu, 820 gram ganja, dan 125 butir ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel pada tahun 2023 ini berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, di antaranya 453 gram sabu, 820 gram ganja, dan 125 butir ekstasi.
Dari jumlah tersebut terdapat laporan kejahatan narkoba sebanyak 15 laporan dari target 12 laporan kejahatan narkoba. Informasi itu disampaikan langsung Kepala BNNP Kalsel Kombes Pol Wisnu Andayana saat kegiatan press release akhir tahun bersama awak media di Banjarmasin, Rabu 27 Desember. Dalam paparannya, Wisnu Andayana juga menyampaikan permintaan tes urin yang semakin meningkat, jumlah instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang melakukan tes urin sebanyak 10.000 orang lebih, sedangkan tahun 2023 sebesar 19.000 orang lebih, atau meningkat sebesar 54,6%. Penanganan kita selama tahun 2023 banyak peningkatan, terutama kesadaran masyarakat dalam pencegahan narkotika. Terbukti dari banyaknya permintaan akan tes urin. Ini luar biasa nih, ini terus meningkat. Yang kemarin, yang tahun 2021 atau 2022 itu berkurang, maksudnya tidak banyak orang meminta. Mungkin ada kekhawatiran kalau ada yang positif bakal disidik. Sudah kita jelaskan melalui sosialisasi bahwa kalau ada positif tes urin itu bukan belum tentu dia sebagai tersangka, dia adalah korban yang perlu direhab. Nah, akhirnya alhamdulillah Kalsel banyak peningkatan dalam rehabilitasi atau pencegahannya. Namun terkait kawasan rawan narkoba, lanjut Wisnu, ada penurunan dari kategori bahaya menjadi waspada. Seperti tahun 2022 lalu, desa atau kelurahan yang dikategorikan bahaya menjadi waspada totalnya ada 19 desa. Sedangkan tahun 2023 menurun menjadi 14 desa atau kelurahan setelah dilakukan intervensi oleh BNNP Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, jelang pergantian tahun 2023, anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo meminta kepolisian daerah Kalsel untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelundupan maupun pengedaran narkoba di Kalsel, khususnya kota Banjarmasin. Malam pergantian tahun seringkali identik dengan keramaian, baik itu hiburan maupun berbagai pesta, yang sepertinya menjadi tradisi masyarakat untuk merayakannya. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo meminta Polda Kalsel untuk terus meningkatkan pengawasan, salah satunya terhadap kejahatan narkoba. Pasalnya, menurut Wakil Rakyat Dapil 2 Kalsel tersebut, wilayah Kalsel khususnya kota Banjarmasin masih menjadi sasaran para pengedar narkoba. Untuk itulah momen tahun baru perlu diwaspadai karena peredaran narkoba biasanya meningkat. Khususnya Banjarmasin, bukan hanya Kalsel, khususnya Banjarmasin memang menjadi daerah yang hari ini memang jadi tempat pasar untuk peredaran narkotika. Saya kira dengan Kapolda yang baru tentu akan semakin memperketat, terutama dalam soal penanganan kasus peredaran narkotika. Apalagi menjelang Natal, menjelang tahun baru, saya kira perlu dimonitor terus daerah-daerah hiburan, tempat-tempat hiburan malam khususnya ya, yang ada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan secara umumnya. Jadi saya kira menjelang Natal tahun baru tentu ini pasti peredaran narkotika juga akan besar. Dan saya kira dengan Kapolda yang baru tentu ada semangat baru untuk menangani berbagai kasus khususnya di narkoba, termasuk soal peredaran narkotika di Kalimantan Selatan. Lebih jauh, Heru menyatakan masih tingginya peredaran narkoba di daerah ini diduga akibat masih banyaknya pengguna dari lingkungan tempat hiburan, pertambangan, dan perkebunan untuk meningkatkan stamina. Padahal jika narkoba dikonsumsi sebagai penambah stamina, akibatnya dapat mengganggu kesehatan. Terkait hal itu, Heru meminta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan peredaran narkoba karena tidak mungkin bila hanya dilakukan oleh pemerintah maupun aparat hukum. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Wakil Ketua DPRD Banjarmasin dari fraksi Golkar mengingatkan masyarakat untuk tidak larut dalam euforia berlebih saat malam pergantian tahun. Jelang malam pergantian tahun, pihak DPRD Kota Banjarmasin memberikan himbauan kepada masyarakat di Banjarmasin agar tidak larut dalam euforia berlebih saat merayakan malam pergantian tahun. Hal ini diminta agar masyarakat bisa menjaga kekondusivitasan keamanan Kota Banjarmasin terlebih memasuki masa pemilu. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali, juga menyarankan masyarakat bisa menggelar acara yang santai, terlebih agamis saat malam pergantian tahun. Menyambut
tahun baru ini lebih banyak kita bertasakur ya, saya rasa seperti itu. Kemudian kalau bisa warga Kota Banjarmasin tidak perlu dengan menyambut tahun baru ini dengan berpoya-poya, cukup dengan dilakukan kekeluargaan ataupun tidak begitu menonjolkan sehingga juga menimbulkan massa ataupun gejolak sosial di tengah masyarakat ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa karena ini berbarengan dengan tahun politik, tentu agak sedikit instan hal-hal yang bersifat yang mengarah ke negatif ya, seperti itu. Ini yang harapan kita dari DPRD Kota Banjarmasin, saya selaku pimpinan DPRD. Dirinya menekankan untuk masyarakat lebih banyak bertafakur, merenungi diri untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Risna, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan pasar ikan Kalimati tak kunjung ditempati pedagang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.